وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah kemarin dibahas tentang nisab dari binatang onta, sekarang beliau mu'alif mengajarkan kepada kita tentang nisab dari sapi. Wa fi kulli thalathina, dan di setiap 30 minal baqari, dari sapi, karena awal nisabnya sapi apabila memiliki sapi 30. Maka kalau memiliki 30 dari sapi ila arba'ina, sampai 40, 30, 31, 32 terus sampai 40, wajib mengeluarkan sapi tabi', namanya tabi'. Tabi' itu sapi yang dzu sanatin, yang memiliki waktu, yaitu yang berumur 1 tahun, maksudnya gitu. Dzu sanatin kamilatin, yang memiliki 1 tahun sempurna. Wa fi kulli arba'ina, dan di setiap 40 bakaratin, 40 sapi, ila sittina, sampai 60 sapi, wajib musinnatun, musinnah, wajib untuk mengeluarkan musinnah. Musinnah ini apa? Dzatu sanatain, yaitu yang memiliki umur 2 tahun kamilatain, 2 tahun sempurna. Wahakadha, dan seperti itu. Falau akhraja, maksudnya wahakadha itu kelipatannya, kalau misalnya 120, ya berarti 30 bagi 120 bagi 30 berarti 4 tabi', itu. Atau 3 musinnah, karena musinnah mulai 40, itu maksudnya wahakadha. Kelipatan 30, kelipatan 40, kelipatan 30 dan kelipatan 40. Falau akhraja badalat tabi'i, maka jika dia mengeluarkan pengganti dari tabi', jantan, ya, mengeluarkan apa? Tabi'atan, maka dia mengeluarkan betina, bukan yang jantan. Faqad zada khairan, maka benar-benar telah bertambah kebaikan. Walau akhraja, dan jika dia mengeluarkan badalal musinnata, pengganti musinnah, yaitu sapi umur 2 tahun, ya, betina, tabi'aini, 2 tabi', jaza ala sahih, boleh atas yang sahih. Jadi musinnah kan umur 2 tahun, kalau tabi umur 1 tahun, dia wajib mengeluarkan musinnah, tapi dia mengeluarkan tabi', yaitu yang umur 1 tahun, tapi dikeluarkan 2, tidak apa-apa. Pendapat yang paling sahih itu. Kalau yang pertama ini, dia wajib tabi' jantan, sapi jantan umur 1 tahun, tapi dia mengeluarkan sapi betina umur 1 tahun atau tabi'ah, tidak apa-apa, karena sapi jantan sama sapi betina ini lebih disukai sapi betina, gitu. Wasummiyat tabi'u, dinamakan tabi' bidzalika, dengan itu, li'annahu, karena sesungguhnya, yadba'u ummahu, karena dia mengikuti induknya, ibunya, fil mar'a, di dalam gembalaan. Jadi dikatakan tabi' itu karena ngikuti terus, ikuti kepada induknya tadi itu.
Wakila, ada yang mengatakan apa? Li anna garnahu, karena sesungguhnya garnahu tanduknya, yadba'u mengikuti udhunahu telinganya, tanduknya mengikuti telinganya. Biasa aja yang tanduk yang besar itu ayusawiha, yaitu menyamainya. Wasumiyat musinnatun, dinamakan musinna biha dengannya musinna, litakamuli asnaniha, karena kesempurnaan gigi-giginya. Wa qala al-Azhari, berkata al-Azhari, dikatakan musinna kenapa? Litulu'i sinniha, karena muncul sinun gigi, karena muncul giginya. Afadadzalika al-husni, memberikan faedah al-husni. Makanya sapi itu kalau masih umur 1 tahun belum dewasa katanya, tapi kalau sudah umur 2 tahun sudah sempurna giginya, sempurna. Makanya dikatakan musinnah litakamuli asnaniha, karena kesempurnaan gigi-giginya. Ada yang mengatakan apa? Karena munculnya giginya. Nah, itu. Summa, kemudian inzadat, jika bertambah masyatuhu, binatang gembalaannya, ala dzalikal al-madhkuri, atas itu, yaitu yang disebutkan, fa fi dzalikaz zaidi, maka di dalam itu penambahan, tafsilun, ya kelipatannya penafsiran, imma ayyasila, mungkin sampai ila faridotin thaniyatin, mungkin sampai kepada fardu yang kedua. Misalnya sapi mungkin kalau 30 sampai bertambah jadi 40, ya berarti 40, 50 ya berarti ikut 40, itu mungkin kepada fardu yang kedua. Amla, atau ndak ya, misalnya 30 dia memiliki 35, 36, 37, tidak sampai 40, ya ndak, ya ikut yang mana? Ikut yang bawah. Terus bagaimana yang 30 lebih tadi itu? Dia punya 37, wajib mengeluarkan zakat 30, yang 7 dimaafkan. Mungkin dia sampai kepada fardu yang kedua, atau mungkin yang sisanya itu dari fardu itu dimaafkan. Fa'illam yasil, maka jika tidak sampai apanya, az-zaidu yang bertambah tadi itu, ilaiha, kepadanya, faridotun saniyatun, fardu yang kedua, tidak sampai ke sana, fala zakata fihi, maka tidak ada zakat di dalamnya. Tadi itu kalau punya 30 lebih tapi tidak sampai 40, ya 30 loh, sisanya 30 itu tidak ada zakat, gitu. Fa in wasala ilaiha, maka wa in wasala, maka jika sampai ilaiha, kepada fardu yang kedua, ila faridatin tsaniyatin, kepada fardu yang kedua, 30 penambahan sampai 42, wajibatiz zakatu, wajib zakat. Zakat apa? Zakat fardu yang kedua, bukan zakat 30, berarti zakat yang 40, seperti itu. Paham ini? Nah, kemudian wajibu alaihi, dan wajib atasnya orang tersebut, ayat ta'allama, dia mempelajari apa? Ma'aujabahullahu ta'ala, apa-apa yang mewajibkannya Allah yang maha tinggi, alaihi, atasnya man, fiha, di dalamnya itu zakat, ay al-masyati, ay fil masyati, dalam binatang-binatang tadi itu. Wajib untuk mempelajarinya. Makanya dikatakan wajib mempelajari. Ini wajib mempelajari ini yang pertama, kalau memang tidak ada yang mengerti sama sekali, itu wajib mempelajari. Kalau ada yang mengerti, fardu kifayah. Ya. Kemudian yang kedua, kalau memang dia ini sudah memiliki harta yang harus dizakati, dia punya binatang ternaknya, wajib untuk belajar dia. Faham ini? Makanya kewajiban yang paling wajib pertama kali untuk mempelajari ilmu itu apa? Ilmu tauhid, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencakup semuanya, tidak menduakan Allah, tidak meragukan Allah. Masuk di dalamnya apa? Ilmu tasawuf. Setelah itu kewajiban kita tiap hari
Apa yang pertama kali? Ya wudu. Kalau misalnya dikatakan belajar puasa Ramadan sama belajar wudu, mana yang lebih dahulukan? Kalau memang itu akan masuk bulan suci Ramadan, dua-duanya wajib. Kalau belum masuk bulan Ramadan, ya belajar wudu yang wajib. Kenapa? Wudu menunjang untuk kewajiban yang tiap harinya. Apa itu sholat? Faham ini? Gitu. Maka jadi dikatakan di sini wajibu alaihi, wajib atasnya ayat ta'allama, dia mempelajari ma aujabahullahu, apa-apa yang Allah mewajibkannya. Allah yang maha tinggi, alaihi atasnya man, fiha dalamnya masyiyah. Artinya apa? Di dalam binatang-binatang ternak. Dia kalau sudah punya binatang ternak, ya wajib untuk mempelajarinya. Maksudnya apa? Apakah yang diwajibkan dari binatang ternak? Kapan wajib dizakati binatang ternak? Apa syarat-syaratnya binatang ternak itu dizakati dan lain sebagainya. Kemudian membahas sekarang buah-buahan. Buah-buahan cuma dua, wa ammat tamru wazzabibu, dan adapun korma, wazabibu, dan juga kismis itu, wazuru'u, dan biji-bijian, tetumbuhan. Zuru' itu zuru' zar'un, tetumbuhan, sesuatu yang ditumbuh, yang ditanam. Fa awalu nisabiha, maka awal nisabnya itu khamsatu ausuqin, 5 wasak. 5 wasak itu mencapai 825 kg. Itu. Jadi kalau misalnya dapat keuntungan dari hasil korma, dari hasil kismis, dari hasil tetumbuhan berupa padi misalnya, mencapai 825 kg, wajib untuk dizakati. 8 kintal seperempat. Nah, 8 kintal seperempat itu awal wajibnya. Berapa wajibnya? Ya dilihat nanti. Kalau memang itu tada hujan, artinya tidak ada biaya di dalam proses pengairannya, maka ketika itu lebih banyak zakatnya. Berapa? 1/10. Tapi kalau memang ada biaya, dia mengeluarkan biaya, lebih kecil. Berapa? 1/20. Lebih kecil. 1/10 sama 1/20 mana yang lebih banyak? 1/20 ya enggak. Yang lebih banyak 1/10. 1 dibagi 10, utuhnya lebih banyak kan? Kalau 1/20 berarti 1 dibagi 20 lebih kecil. Bukan berarti 10 sama 20 besaran 20, berarti 1/20. Iki matematika tidak lulus. Wahia bil wazni, dengan timbangan ini alfu wasitu mi'ati ritlin, 600.000 ritil Baghdadi, ukuran Baghdad. Waridun Baghdadi mi'atun dirhamin, 1 ritil Baghdad itu menyamai 100 dirham. Wa thaminatu wa 20 dirhaman, mencapai 128 dirham. Wa arba'atu asba' dirham, li'anna wasqa situna so'an. Ya sini ukuran Baghdad, ukuran sok, ukuran retail dan sebagainya. Kita orang kan gunakan kilogram, ya sudah 825 kilogram, sudah wassalam. Kalau gunakan masih ada lasnya, tidak murni masihan, dilipat gandakan 2 kali, berarti 1650 kilogram. 1 ton 6 kintal 50 kilogram. Kalau dengan las, masih dengan las itu talatu mi'ati sha'in bi sha'ihi alaihi salatu wassalam, itu mencapai 300 sok dengan sok cakupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk biji-bijian, buah-buahan ini hukumnya hampir menyamai seperti ini apa? Tambang itu kan kalau satu tempat kemudian satu waktu kan dilipat gandakan. Ini dapat sekian dikumpulkan. Tapi kalau beda tempat tidak dikumpulkan. Hampir sama seperti itu. Biji-bijian seperti sawah dan lain sebagainya itu kan panennya 3 kali setahun.
otomatis panen pertama tidak mencapai 825. Panen kedua dikumpulkan kalau masih dalam 1 tahun. Panen belum nyampe, panen ketiga dalam 1 tahun tadi itu ya dikumpulkan juga. Berarti 3 kali panenan dalam 1 tahun ini dikumpulkan jadi 1. Kalau mencapai 825 berarti wajib zakat, gitu. Paham ini? Lah kalau misalnya ini apa? Sampai 4 kali panenan, ya sudah 4 kali panenan terserah. Hatta 10 kali panenan 1 tahun. Mboy apa model? Misalnya, ya tidak apa-apa dikumpulkan. Nah, yang dikatakan di sini mana ini? Wa yudammu, dan dikumpulkan zar'ul ami. Nah ini zar'ul ami dikumpulkan untuk penanaman 1 tahun tadi itu, ai anwa'iz zar'il ami, yaitu macam-macam tumbuhan 1 tahun, ba'duhu ila ba'din, sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Dikumpulkan untuk apa? Fi ikmalin nisab, di dalam penyempurnaan nisab agar menjadi 825 tadi itu, dijumlah gitu. Ini ta'adal jinsu, jika menyamai jenisnya, ya kan sama. Tapi kalau misalnya panen pertama ini padi, kemudian setelah itu tidak nandur padi, tidak nanam padi, nanam apa? Nanam jagung, ya lain. Padi sama jagung lain, berarti tidak bisa dikumpulkan. Artinya yang dikumpulkan itu apa? Ini ta'adal jinsu, jika 1 jenis. Nah ini wawaqal, ini yang kedua, wawaqal hasadu, dan terjadi itu pemanenan fi amin wahidin, dalam 1 tahun yang 1, dalam tahun yang 1, 12 syahran arabiyatan, yaitu 12 bulan, yaitu bulan-bulan Arab atau bulan-bulan Islam atau bulan-bulan Hijriyah atau bulan-bulan yang disambarkan kepada bulan bukan matahari itu. Nah, wa illam yaqa az-zar'ani fis sanatin, walaupun tidak terjadi penanamannya dalam 1 tahun. Artinya gini, kalau misalnya Anda menanam sekarang ya, menanam, kemudian penanaman, jadi yang dihitungi penanamannya bukan panennya. Jadi kalau penanamannya itu dalam 1 tahun, penanamannya dalam 1 tahun, berarti hasilnya itu juga dijadikan 1, meskipun nanti panennya tahun berikutnya, dilihat penanamannya 1 ya 1 itu. Paham ini? Kemudian idul hasad wal maksudu, karena panenan itu yang dimaksud. Wala yukammalu jinsun bi jinsin, ya tidak dikumpulkan. Wala yukammalu, ya, dan tidak disempurnakan jinsun bi jinsin, jenis dengan jenis. Airu wala yudammu, tidak dikumpulkan fi ikmal nisab, di dalam kesempurnaan nisab. Jadi ini sama-sama biji-bijian, enggak ada. Ya, seperti beras sama jagung itu kan sama biji-bijiannya, apakah dikumpulkan? Enggak. Yang dikumpulkan itu bukan bentuknya tapi jenisnya. Ya, bentuk sama jenis sama ya. Yang dikumpulkan apa? ya itu sudah apa itu namanya? Ya kelompoknya itu, bukan jenisnya. Kalau jenisnya ya sama, biji-bijian itu bisa apa? Bisa jagung, bisa beras itu. Paham ini? Jenisnya tidak kumpulkan jenis dengan jenis. Tapi memang aslinya seperti itu. Beras luar negeri sama beras lokal sama, pokoknya beras. Tapi kalau jagung sama beras kan enggak. Loh, sama apanya? Sama jenisnya. Sama jenis tapi lain bentuknya, berarti tidak dikumpulkan. Jadi kalau sama jenis tidak dikumpulkan. Faburun wasalat au syairun wasalat jinsani. Bur sama salat atau syair,
Bur ini kalau ngelihat di kamus, bur syair tidak ada bedanya. Cuman ada yang mengatakan bur itu lebih afdol bentuknya daripada syair. Bur itu lebih afdol daripada syair. Wasalat jinsani, dua jenis. Lianna tarakkab as-salatu min shibhi bur. Karena salat itu terbentuk dari bur, launan wa nu'umatan, warnanya, nu'umat apa ini, tingkat kekenyalannya, wa min shibhi asyairu tab'an yaktadi kaunuhu jinsan, dan dari yang menyerupai gandum secara kebiasaan, yaktadi menyebabkan kaunihi adanya jinsan biroksihi, ya memang itu bentuknya. Meskipun lah sekarang gini, ada namanya beras yang kita makan biasa itu, ada namanya basmati. Lah jadi wong basmati, padahal basmati itu beras dari India, besar-besar, panjang-panjang. Itu seperti di Hadramut makanya basmati itu. Atau misalnya kalau ada di hol-hol, sintekohol. Ya, berasnya panjang-panjang. Loh Beb, ini kan panjang-panjang berasnya, tapi kan sama berasnya. Nah itu dinamakan juga apa? Sama seperti itu. Sama syair tadi Anda bilang tadi itu. Bersama syair, tidak ada bedanya. Cuman bentuknya lebih bagus bur daripada syair. Lah artinya podo gandum. Warnanya ya gandum, tingkat kekenyalannya ya gandum, bentuknya ya seperti gandum, gitu. Ya sama tidak ada bedanya, itu. Faham ini? Wa ammal burru wal alas fahuma nau'ani. Adapun bur sama alas, alas ini sejenis beras. Fahuma maka keduanya nau'ani, ya dua bentuk dari apa? Biji-bijian, berarti tidak bisa dikumpulkan. La jinsani, bukan dari dua jenis. Oh tidak dikumpulkan. Fayukamalu nisabu ahaduhuma, nisabu ahadihima, maka dikumpulkan nisab salah satu keduanya bil akhor. Artinya gini, pokoknya kalau jenisnya itu sama tidak dikumpulkan. Yang dikumpulkan itu apa ya, podo no sama jenis. No itu bagian, jenis ya jenis. Paham ya? Pokoknya intinya bentuknya sama lah gitu. Beras sama beras, wassalam sudah. Kalau beras sama gandum lain, jenisnya yang sama, apa? Biji-bijian semari. Gitu tuh. Paham ya? Beras sama jagung, apa bedanya? Tidak ada bedanya, Beb. Dari segi apanya? Dari segi jenisnya. Jenis apa? Jenis biji-bijian. Berarti kalau ada orang menanam beras, panen, menanam jagung, panen, hasil beras sama jagung tidak bisa disatukan. Karena apa? Sama jenis. Jenisnya apa? Biji-bijian, tapi bentuknya lain. Atau dikumpulkan beras jagung, berasnya tahu, jagungnya tahu, tidak bisa dibedakan. Kan sama aja. Tapi kalau misalnya ini beras India sama beras Indonesia dijadikan satu, dimasak jadi satu, maksudnya beda no? Ini beras ini, tidak bisa. Adapun berasnya itu ya agak besarnya sedikit, ada yang kecil, itu berarti tidak ada bedanya. Ini kalau panen dari model beras yang macam-macam tetap dikumpulkan. Karena apa? Memang aslinya seperti itu. Tapi kalau jenisnya yang sama, enggak. Gitu. Paham ini? Ini tadi ada sedikit pembenahan ya. Coba lihat itu, wa waqala hasadu fi amin wahidin 12 syahran, dan terjadi pemanenan itu di dalam tahun yang satu. 12 syahran, 12 bulan Arabiyatan. Wa ilam yaqa, walaupun tidak terjadi az-zar'ani, penanaman fisanatin. Jadi gini. Jadi kebalik tadi contohnya. Jadi misalnya ana nandurnya, menanamnya bulan tahun 2014, yang satunya tahun 2015, tapi
hasil panen 2014 ini panennya 2015. Berarti apa? Dikumpulkan jadi satu. Pokoknya hasil panennya itu dalam 1 tahun, meskipun penanamannya tidak sama. Ini ibarahnya. Wa illam yaqa az-zar'ani fi sanatin. Walaupun tidak terjadi apanya? 2 penanaman tadi itu dalam 1 tahun. Karena apa? Idil hasadu, karena sesungguhnya yang namanya pemanenan huwal maksudu, itu yang ditujukan, bukan masalah penanamannya tapi hasil panennya. Jadi kebalik tadi. Paham ini ya? Ya taruhlah misalnya gini, ana menanam tahun 2014 bulan 12, ana tanam. Otomatis bulan 1, bulan 2, bulan 3. Bulan 3 kan ana hasil panen. Setelah bulan 3 ana nanam lagi. Panen 3 bulan berikutnya, bulan 6. Nah, hasil bulan 3 sampai bulan 6 dikumpulkan. Kenapa? Dalam 1 tahun. Setelah itu nanam lagi ana. Bulan 9 hasil. Berarti apa? 3, 6, 9 dikumpulkan jadi 1. 6, 9 dalam 1 tahun. 3 bulan yang pertama itu, 3 yang pertama itu penanamannya kan tahun berikut, tahun sebelumnya. Tidak ada masalah. Yang jelas panennya dalam 1 tahun. Kalau panennya 1 tahun dikumpulkan jadi 1, meskipun penanamannya di selain tahun itu. Paham? Ya. Kemudian watajibuz zakatu, dan wajib itu zakat, wujubul istiqrar, wujub kewajiban yang tetap, yang harus. Ya. Kapan itu kewajiban yang tetap yang harus? Bibuduwis sholahi. Budu apa? Nampak as-sholah, kebaikan. Nampak kebaikan. Maksudnya nampak kebaikan itu apa? Siap panen. Ya. Siap panen. Ya misalnya beras ya sudah siap panen. Itu sudah wajib untuk istiqrar, wajib tetap untuk mengeluarkan zakat, tidak boleh ditawar-tawar. Ya. Kalau belum jadi ya tidak bisa, ibaratnya si sepet dari bang, ya tidak mungkin gitu loh. Paham ini? Ayu sholahu ba'dihi, baik untuk sebagiannya, wa in qalla, walaupun sedikit. Artinya sudah nampak. Nah kalau di korma ya apa? Wahwa, dan itu nampak baiknya itu, nampak siap panen itu fitamri, dalam tamar, duhuri mabadin nadji, nampak permulaan mateng, nampak mabadi permulaan an-nadji. Nadji itu apa? Mateng. Korma itu kalau belum mateng tidak bisa diapa-apakan, dimakan gini ya keras. Nah, tapi kadang-kadang ada korma itu kalau pas diambil itu pas digigit kena ada rasa-rasa sepetnya sedikit, cuma manis campur sepet sedikit. Nah, itu berarti mulai nampak dari apa? Nampak untuk siap panen, nampak untuk wajibnya ketetapan mengeluarkan zakat itu. Nah dikatakan ditambah di sini apa? Wal halawati, ada halawah, apa? Manis, ada perasaan ada rasa manis, ada rasa manis. Watalawuni, warnanya itu yang dulunya itu seperti hijau jadi mulai agak coklat. Itu kalau belum jadi namanya rutop. Kalau rutop itu enak, rutop itu mahal. Korma becek, korma yang masih basah. Setelah itu baru jadi korma yang ada sekarang ini. Makanya dikatakan kalau secara hukum fikih rutop itu tidak wajib zakat. Karena apa? Belum mengeras. Tapi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratib Attas, mengatakan apa? Ya tidak wajib rutop. Loh kok bisa Habib? Iya, meskipun itu belum mateng sempurna tapi disenangi orang. Terbukti apa? Harga rutop lebih mahal daripada harga korma yang ada.
Rutop itu enak, seperti ya manisan, seperti manisan gitu. Wah enak, mahal. Apalagi kalau dimasukkan lemari es baru dingin, wah enak. Ente repot tak pernah mangan. Mangan kurma ngenteni Ramadan tok. Itu pun oleh kiriman hadiah, ya repot. Sekali waktu itu beli kurma rutop ya. Nah, ini sebetulnya manusia juga ada. Kalau manusia ini namanya apa? Murohik. Murohik itu mulai nampak, suaranya mulai agak berubah ya. Terus yang perempuan mulai menunjukkan bodinya, yang laki-laki mulai jangkung, gitu kan? Sama seperti ini sebetulnya. Ya, wajib untuk dijaga itu sudah. Wajib untuk dijaga seperti ini, wajib untuk dizakati. Berarti apa? Jangan dibiarkan gitu. Kalau masih sepet, kena wis. Itu pun kalau dijaga mulai sepet ya enak ya. Sama seperti manusia kan gitu. Kalau mulai kecil tidak dipakai pakaian ini kecuali rokan, ke dalamnya pakai celana. Jadi kalau tersingkap tidak kelihatan celananya. Sebetulnya wajib apa enggak? Tidak wajib. Siapa bilang wajib? Cuman mulai kecil itu ibarat buah-buahan yang diblongsong mulai kecil, lebih bagus, terhindar dari lalat-lalat dan penyakit-penyakit. Kalau manusia terhindar dari korak-korak, karo mata-mata yang tidak bertanggung jawab. Nah ya, itu sama, tidak ada bedanya sebetulnya. Kemudian apa? Nah ini. Kalau korma itu apa? Washtidadul habbi, mengerasnya bijinya. Makanya yang tadi katakan tadi itu, kalau misalnya itu belum istidadul hab, belum mengeras, seperti korma sebelum mengeras rutop, itu tidak wajib. Cuman beliau Habib Umar mengatakan wajib. Loh kok bisa ya, belum istidadul hab, belum istidadul hab, belum mengeras, tapi lebih disenangi, harganya lebih mahal, otomatis wajib zakat itu. Nah, itu pendapat beliau ya. Fi milkihi, di dalam kepemilikannya ya. Fahina idin, maka ketika itu tajibuz zakatu, wajib untuk zakat. Li'annahuma, karena sungguhnya keduanya itu qatsara gutaini, telah menjadi keduanya itu makanan pokok. Gutaini, dua makanan pokok, korma sama kismis. Loh, korma masuk makanan pokok, Beb. Nah itu Nabi itu sebelum wafat 40 hari tidak makan kecuali aswadan. Aswadan itu apa? Korma sama air. Berarti apa? Korma ini merupakan makanan pokok itu. Apalagi kismis. Kismis itu anggur yang kering, itu kismis namanya ya, anggur. Wa qablahuma, dan sebelum keduanya, sebelum menjadi gutaini, karena ada keduanya minal khadrawati, dari khadrawati, dari termasuk sayur-sayuran, termasuk hijau-hijauan gitu. Sebelum menjadi makanan pokok, dia itu adalah menjadi hijau-hijauan atau sesuatu yang bisa dinikmati dalam keadaan belum sempurna. Maka fala zakata, maka tidak ada zakat fi nisabi, di dalam nisab, akhadahu min mubahin, mengambilnya dari yang mubah, walau bada solahin, walaupun nampak baiknya, fi milki mushtari, fi milki mushtarin, mushtari zakatin, membeli zakat. Hai huwa, yaitu ay al mushtari la bai'ahu, bukan penjualnya, mushtari. Jadi gini, kalau bahasanya kita orang ini apa namanya? Iya, tebas. Iya, tebas. Tebas itu masih khodrowat. Tebas itu kan, lah, tebas ini tidak bisa semuanya orang, harus ada orang-orang yang ahli khibroh. Artinya apa? Ini misalnya jangan korma lah, tidak nyambung ini sampean. Apa?
mangga misalnya, mangga itu kan masih pentil itu kan, masih kecil-kecil itu. Oh ini dilihat, ini kalau sekian ini biasanya ini sekian kilo, per kilonya sekian dibayar. Tapi itu harus melalui ahli khibro. Nah ketika membeli tidak wajib zakat. Kenapa? Masih khodrowat, masih hijau-hijauan, masih belum berupa makanan pokok. Itulah untuk korma sama anggur ini. Makanya belum wajib. Baiknya wajib, penjualnya wajib untuk mengeluarkan zakat. Karena apa? Dia sudah mendapatkan penghasilan. Tapi mustari belum. Kapan mustari wajib mengeluarkan zakat? Kalau misalnya buahnya sudah hasil. Kalau sudah hasil, sudah panen, itu korma, itu anggur, baru wajib mengeluarkan zakat. Ketika membeli tidak ada. Kenapa? Belum nampak tanda-tanda diwajibkannya zakat. Iya. Nggak nyambung modelnya. Ya wes. Fa in bada fi muddatil khiyari lazimat. Maka jika nampak apa tanda-tandanya itu fi muddatil khiyari di waktu garansi lazimat az-zakatu. Man kana al-mulku lahu. Barang siapa yang ada kepemilikan untuknya, wa illam yastamir, walaupun tidak terus menerus. Jadi gini, kan kalau pembelian itu ada yang namanya garansi. Garansi itu mungkin pembatalan kalau ada kekurangan dari pihak penjual, bukan dari pihak pembeli. Maka ketika itu wajib untuk dikembalikan. Garansi itu macam-macam. Garansi majelis, garansi syarat atau aib, ya, garansi syarat, kemudian garansi aib. Tambah tidak nyambung ya. Ya apa garansi itu? Anak beli ini ya wes beli, tak beli. Ternyata bosok kabeh. Otomatis ini kan masih belum milik anak kan? Mungkin anak bayar untuk membeli buah-buahan ini sebelum ada ketetapan. Artinya apa? Mungkin anak batalkan karena apa? Ada kerusakan dari barang yang anak beli. Nah, kalau sudah anak beli, meskipun itu dalam masa garansi, meskipun itu belum menjadi milik anak secara paten, mungkin anak kembalikan. Tapi wajib zakat. Kenapa? Ketika itu sudah milik anak. Anak beli korma. Berapa ini korma? Oh sekian. Ya wis, anak minta garansi syarat. Ya garansi syarat itu mulai pembelian sampai 3 hari. Anak bayar berapa ini? Oh 2 juta. Anak bayar 2 juta. Anak bayar 2 juta. Ini korma kan milik anak. Tapi belum pasti. Kalau 3 hari ke depan ada kekurangan, otomatis batal. Korma anak kembalikan, uang anak ambil. Berarti secara hakikatnya ini belum milik anak karena masih masa garansi. Nah ketika masa garansi tadi itu, kalau memang ini ada tanda-tanda diwajibkan zakat, ya ketika itu wajib untuk mengeluarkan zakat walaupun nanti masih ada garansi kalau ada kekurangan. Ngerti? Masuk kata garansi dicari-cari, tidak mungkin kan? Ditutup tak biar rusak, ini rusak, tidak mungkin kan? Tidak mungkin gitu lah. Faham ini? Ya ampun, lek sentuh kalau tak gendeng tidak paham. Paham ini? Walau bada salahu fi milk mushtari zakatun. Hawa'i mushtari. Sudah ini ya. Walau bada fi milk mushtari. Walau bada fi milk mushtari kafiran masalan. Thumma radda binahwi aibin. Dan jika nampak di dalam kepemilikan pembeli orang kafir, Sumarodda, kemudian orang kafir tadi itu mengembalikan binahwi aibin karena semisal ada cacat, lam tajib zakatu, tidak wajib zakat ala ahadin, atas seseorang pun. Afada dzalika Ibnu Hajar, memberikan faedah itu Ibnu Hajar. Karena apa? Karena dia kan sekarang gini, ada orang kafir beli korma, otomatis ini korma sudah siap panen, wajib zakat kan? Tapi sekarang punya kepemilikan siapa? Kafir. Sedangkan kafir kan wajib zakat? Tidak wajib. Berarti apa? Ya tidak wajib. Kemudian dikembalikan karena adanya aib.
kembali lagi kepada, karena ada cacat, kembali lagi kepada milik pertama orang muslim, ya tidak wajib. Tidak wajib zakat. Ya. Tapi tidak boleh dibuat mainan. Tukun dhisik kok balekno. Tidak boleh. Wa amma wujubu ada zakati fabit tamakkuni minal adai. Adapun wujubu, kewajiban adai untuk pembayaran az-zakati zakat, fabit tamakkuni, maka dengan memungkinkan minal adai dari pembayarannya. Wa yahsulu, dan mendapatkan ditamakuni untuk memungkinkan tadi itu bihuduri malin, dengan adanya harta, wa mustahikin, orang yang berhak, iya, ligobdiz zakati, untuk menerima zakat, wa bihusuli, dan dengan mendapatkan yang namanya jafafin, kering, fitamri, dalam tamar, ya tamar korma yang ada sekarang itu, wa tangqiyati, dan bersihnya mintibnin, dari apa? Kulit, wa gishrin, sama layuk kalma'ahu, yang tidak dimakan dengannya. Lah kalau anggur kulitnya dimakan juga, korma kulitnya dimakan juga. Lah kalau beras mosok salas-lasnya dipangan, nah berarti makanya dikatakan di sini wa fitamri wa tangqiyatu min tibrin wa gishrin layuk kalma'ahu, yaitu bersihnya dari apa? Tibrin wa gishir, bersihnya dari apa? Dari penutup, dari lasnya. Kalau memang lasnya itu tidak dimakan, kadang-kadang ada penutup yang dimakan. Apa itu? Korma. Mosok kate mangan dikelintai dhisik? Tidak mungkin. Salah. Lek salah kayak kayak tombone wong watuk dipangan sak isine. Apa salah? Wah, berat kabeh. Paham nah? Nah ini termasuk sesuatu yang tidak dimakan kulitnya. Berarti kalau dizakati ya dicopot dulu kulitnya, bersih semuanya. Nah, kapan ya? Jadi gini, wajibnya zakat itu ketika ada kemungkinan untuk membayarkan. Yang dimaksud dengan kemungkinan itu apa? Yang pertama, hartanya sudah ada. Kadang-kadang orang kaya cuma duitnya di orang semuanya. Sing kene diutang iki, sampai tidak punya uang sama sekali. Sebetulnya wajib zakat, cuma dari mana? Lowong hartanya di orang semuanya, kan gitu. Berarti apa? Tidak ada yang namanya uangnya. Ini yang biasa utang kok ngono, saken yang diutangi. Gara-gara itu sampai tidak keluar zakat. Ya, dikasih janjian apa? Bon apa sih? Bon abang ya, bon abang apa putih. Ngono iku. Tadi duitnya berupa bontok wis. Ayo terus pada motor, aku duit. Endi? Iki. Lho bon ngene. Lho iya duitku ndek uang iki buktine. Ini tidak wajib zakat. Kapan wajib zakat? Amalnya tidak ada. Yang kedua, orang yang berhak itu sudah ada. Misalnya hartanya banyak, tapi orangnya kaya semuanya, mau mengeluarkan kemana? Ini kalau di Indonesia tidak terbayangkan ini. Oh sampai rebutan mati kabeh, ngono sing mati piro? Pembagian zakat di Pasuruan itu ya. Sampai ada yang meninggal barang ya. Kayak petok kayak upon, kayak yang dokter. Ini kalau terjadi di Abu Dhabi terjadi. Anak punya teman ketika Ramadan tinggal di Abu Dhabi, mau mengeluarkan zakat tidak ada. Maksudnya apa? Ya mau mengeluarkan beras, mau mengeluarkan gandum, tapi yang terima tidak ada. Kenapa? Kaya semuanya. Allah, itu hukum. Nah kalau misalnya di Tukum tidak ono sugih kabeh misalnya, ya pindah ke daerah yang dekat. Dekat sampai Kampung Arab sugih kabeh kan ada dana misalnya. Ya pindah nang burungnya Pemda biasa melat ya. Ya itu dibagi unik ngono. Terus berjalan gitu ya, paham enggak? Jadi kalau misalnya di daerahnya tidak ada, pindah. Lah ini maknanya apa? Makna nakluz zakah, pemindahan zakat. Tapi kalau misalnya pemindahan zakat ini tanpa ada udzur seperti ini, tidak boleh, kecuali apa? Imam itu siapa? Pemerintah yang sah, atau kalau di Indonesia apa? Bazis, Badan Amil Zakat Infak Sodako. Kalau takmir, ndak ono takmir apa? Takmir zakat sebagai apa? Amil zakat, tekun diamil. Amil itu ditunjuk pemerintah, tuh.
Ente nulis di papan yang gede, kasih banner yang besar, taruh di Masjid Akbar, itu Masjid Jami, Masjid Akbar, amil zakat. Dari mana amil zakat? Iki nunjukno terlalu pinter. Amil itu ditunjuk oleh seorang pemerintah. Musola amil zakat, masjid kecil amil zakat, masjid gede ambil zakat. Ditakoni pemerintah nunjukkan ya ndak anak ngumpulkan, itu duduk amil, itu namanya jami' yang ngumpulkan. Ndak punya hak ente itu, cuma ngumpul noto. Ente percaya sama dia, ya sudah, ente taukil sama dia, tapi dia bukan amil. Engkau dapat bagian karena apa? Inama shadaqatul fuqara'i wal masakin wal amilina. Anak ini amil. Ini sekolah ndak tutup lereng dhisik kok ngene tadi nih. Apa itu amil ndak ngerti kadang-kadang. Makanya anak sering ditanyai, anak lebih baik anak masuk ke masjid apa ndak? Ente mampu ndak keluarkan sendiri? Mampu, keluarkan sendiri. Jangankan model-model masjid seperti itu. Pemerintah saja kalau ente mampu mengeluarkan, yang afdol ente keluarkan sendiri. Ente tahu kok. Oh ini ada orang ndak mampu ya anak kan. Oh, salam selesai. Nah, sedangkan banyak terjadi biasanya malam-malam Id atau sebelum-sebelum Id datang orang minta-minta. Orang minta-minta dari mana? Tuban, Semarang, dari sana, dari sini. Datang itu berikan ini zakat tanah, bukan zakat itu, sodako. Kayak yang nerima itu penduduk daerah. Kok bisa dibagikan ke Tuban dari mana? Ana mau berikan baik kepada saudara ana yang ada di Papua. Ndak ono lih. Yang di Papua itu bukan zakat namanya, itu sodako. Kecuali di daerahmu ndak ada orang kaya, ada orang miskin. Nyambung mana yang ndak ada, nyambung mana yang ndak ada, sampai Papua, baru Papua berhak yang dibagikan. Dan itu insya Allah terjadinya kalau golib kiamat di Indonesia. Iya. Nah ya apa Pak? Ndak ono kabeh misalnya. Bensin ae ruwet. Iya kan? Kok zaman-zaman biyen ya, tahun 65 ngono ya. Iya. Kapan terjadi kayak gitu? Makanya hati-hati. Kalau ada orang-orang minta seperti itu, bukan zakat itu. Itu sedekah biasa yang tidak berhak mengeluarkan sama dia. Jangankan orang dari Papua, orang Senduro saja. Ente tinggal di Lumajang kota, tidak boleh. Senduro berikan, ada orang minta-minta dari Lumajang kota, yang jelas bukan dari kampung Arab insya Allah. Ya, misalnya minta-minta ke Senduro, orang Senduro ngasih ini zakat tanah ya, tidak ada. Kecuali di Senduro wis sugih kabeh. Mbok takokno mudine nek enak Senduro ana wis sugih kabeh ta ndak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, yang pertama tadi apa? Hartanya sudah ada. Yang kedua, orang yang berhak menerima itu sudah ada. Kemudian apa? Sudah mendapatkan apa? Keras, kering kalau untuk tamernya, untuk kormanya, atau yang lainnya sudah bersih dari kulitnya. Ghaliban wa ghairuhuma fil habbi, dan selain keduanya, korma dan anggur ya, di dalam biji-bijian. Makanya dikatakan ghaliban, kebanyakan. Beb, ini Beb ada orang Beb ya makan beras sama lasi Beb. Ini stres berarti ya. Tidak ada. Makanya dikatakan ghaliban, kebanyakan tidak dimakan. Kok ada orang makan beras sama lasnya? Berarti tidak bisa jadi patokan itu. Ngerti? Nah, makanya dikatakan ghaliban di sini. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim wa barik